ucap syukur Tuhan. Lanjut Pak Yusua. Oh ya Pak. Bapak kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu sepanjang hari ini, pimpin kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih Tuhan. Semua boleh terjadi hanya atas kasih dan anugerah-Mu. Kalau malam ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah doa malam Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, urapi kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan kami boleh memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyiapkan hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Yosua. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pujian yang terakhir tadi mengingatkan setiap kita ya, supaya kita boleh tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan, saudara. Nah, sehubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, saya akan menyampaikannya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah tinggal dalam Yesus pasti berbuah. Nah, saudara, kalau kita menanam pohon, ya tentunya kita semua berharap mendapatkan buah dari pohon yang kita tanam, saudara. Di perumahan Wiguna, waktu awal kita masuk 15 tahun yang lalu, saudara, setiap rumah ya depannya ditanami pohon mangga, saudara. Nah, lalu berapa tahun kemudian, saudara, tentunya kita semua berharap ada buah mangganya. Lalu tetangga kiri kanan saya itu, saudara, mangganya sudah berbuah. Lalu pohon mangga rumah saya kok belum berbuah, berbunga saja belum, saudara. Ya, oke lah. Lalu kita tunggu tahun depan sampai seperti nasihatnya orang-orang ya, dilukai, katanya begitu, saudara. Dilukai pohonnya, lalu dia keluar getah, nah itu seperti menangis katanya gitu, saudara. Tidak tahu ini mitos dari mana ya, saudara ya. Kok keyakinannya seperti itu. Jadi dilukai, kemudian keluar getah itu seperti menangis, pasti sebentar lagi dia akan menghasilkan buah. Katanya begitu, saudara. Lalu tahun berikutnya apa yang terjadi? Istri saya sudah melukai pohon itu ya, nggak berbuah juga. Pernah berbunga sedikit, dia kena angin lalu gugur, saudara. Jadi tetap nggak berbuah. Lalu berapa tahun depannya lagi kita tunggu, tetap nggak berbuah. Nah akhirnya saya sama istri saya jengkel, saudara. Ini sudah nggak berbuah, akhirnya kita potong ya, sampai hari ini kita nggak punya pohon mangga. Pohon tetangga sebelah kiri, saudara, nah itu terus berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara,
kalau menanam pohon tidak menghasilkan buah, kita sangat kecewa, sangat marah, saudara, akhirnya dipotong. Nah, Tuhan Yesus tadi juga memberi perumpamaan, kiasan, analogi, saudara, seperti pohon dan harusnya menghasilkan buah. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau tidak berbuah, maka bagaikan ranting, ya, lalu kering, ya, karena tidak menempel pada pokok anggur itu, sehingga tidak berbuah, lalu ranting itu kering, kemudian masuk ke dalam pembakaran. Ingat yang dikatakan Yohanes Pembaptis di Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Dia berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Waktu itu dia berkata kepada ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, ya, saudara, mereka semua minta dibaptis, ya. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, kalau engkau tidak menghasilkan buah pertobatan, maka kapak sudah tersedia pada setiap akar pohon yang tidak menghasilkan buah. Saudara, kalau tidak menghasilkan buah, lalu dipotong, kemudian batang itu, saudara, dimasukkan ke dalam pembakaran. Saudara, itu ayat-ayat yang berikutnya. Saudara, kita boleh mengingat, kalau sudah dipotong, dikatakan dipotong sampai ke akarnya. Berarti sudah tidak ada harapan untuk tumbuh lagi. Nah, hari ini kita boleh merenungkan satu topik, saudara. Kita bisa berbuah kalau Alkitab tadi mengatakan, ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan, saya dan saudara, para murid Kristus, tinggal di dalam Yesus. Makanya judulnya adalah, tinggal di dalam Yesus, pasti berbuah. Nah, kita merenungkan apa arti tinggal di dalam Yesus. Saudara, Yohanes 15 ini sebenarnya pengajaran Yesus ketika berjalan menuju Yerusalem. Ya, dimulai dari pasal 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai di Yohanes pasal 18 dia ditangkap, saudara, kemudian ya diadili lalu diputuskan dengan hukuman mati, ya, saudara, disalibkan dan seterusnya. Jadi kalau kita boleh melihat bagian ini sebenarnya pengajaran Yesus ketika berjalan menuju Yerusalem, di mana dia menderita, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga nanti dia dibangkitkan. Nah, ketika Yesus memberikan pesan yang terakhir seperti itu, saudara, para murid mengalami ketakutan dan kegelisahan. Makanya Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah kamu gelisah hatimu, ya, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, katanya seperti itu. Wajar, saudara, setiap saat, setiap waktu Yesus sebagai guru yang sangat baik selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi, saudara, pada saat-saat terakhir dia memberikan pesan perpisahan, pesan yang terakhir, tentunya para murid juga mengalami ketakutan, kegelisahan, kegentaran, saudara. Makanya Yesus berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Kemudian ayat-ayat berikutnya dia menjanjikan penghibur, penolong, saudara, yang memberi kekuatan, yang terus menghibur. Lalu kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 15, di tengah ketakutan, kegelisahan, kegentaran itu, Yesus mengajarkan tentang perumpamaan pohon anggur, saudara, di mana anggur itu merupakan simbol dari sukacita. Nah, para murid diharapkan supaya bisa berbuah sukacita, ayat berikutnya, saudara. Tidak takut dan gentar dan gelisah lagi. Tetapi kita bisa melihat secara natural, saudara, ketika ditinggal oleh orang yang paling dikasihi, pastilah mengalami kesedihan. Nah, saudara, kalau kita melihat pohon anggur itu bisa tumbuh subur karena membutuhkan yang namanya pemangkasan. Terjemahan aslinya sebenarnya pengguntingan, saudara. Ya, kemudian kita bisa melihat jaraknya ya 3,65 meter, agak jauh ya, seperti itu. Dan ini yang penting, saudara. Pohon anggur muda tidak boleh berbuah selama 3 tahun pertama. Dan tiap tahun harus dipangkas untuk menyimpan kekuatannya supaya bisa berbuah di waktu yang akan datang. Lalu apa jadinya kalau belum 3 tahun, saudara, buah anggurnya itu, ya, saudara, dinikmati. Nah, Alkitab nanti kita bisa melihat akhirnya pohon anggur itu tidak sehat. Masih ingat ada pohon ara yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur dalam Injil Lukas, ya, sudah ditanam 3 tahun, saudara, tuannya ingin buah, tapi satu pun tidak ada buah. Lalu tuannya berkata kepada pekerja-pekerjanya, untuk apa dia hidup dengan percuma? Sudah menghisap sari makanan yang
seharusnya untuk buah anggur, tapi diambil oleh pohon ara. Untuk apa dia hidup dengan percuma? Kalau tidak menghasilkan buah, tebang saja, potong saja. Lalu hamba-hambanya berkata kepada tuannya, Tuan, jangan dipotong dulu, jangan ditebang dulu. Beri kesempatan 1 tahun lagi. Katanya begitu ya, saudara. Kalau 1 tahun lagi tidak berbuah, boleh ditebang. Sebelum itu, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, aku akan menyingkirkan batu-batu, dan aku akan memberi pupuk. Nah, saudara, ini para pekerja, hamba-hamba yang baik hati. Tuannya berkata, potong, tebanglah karena sudah tidak menghasilkan buah. Harusnya setelah 3 tahun menghasilkan buah, tapi ini tetap tidak menghasilkan buah, tebang, potong. Tapi hamba-hambanya ini baik hati dan berkata, Tuan, jangan dulu. Izinkan sampai tahun depan. Aku akan memberi pupuk, kemudian menyingkirkan tanah yang keras, mengemburkan tanah itu, supaya kalau tahun depan dia berbuah. Kalau tidak berbuah, boleh ditebang. Nah, saudara-saudara, hidup kita diumpamakan seperti pohon yang harus menghasilkan buah. Saudara, sebenarnya Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu, saudara. Ya, orang Kristen, orang percaya itu berbuah apa tidak. Sebenarnya Tuhan sudah siap dengan kapaknya untuk memotong pohon itu. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata kepada tuannya, jangan Tuhan, jangan dipotong dulu ya. Beri kesempatan lagi, beri kesempatan lagi, beri kesempatan lagi. Nah, saudara, bukankah doa hamba Tuhan, bukankah doa setiap kita, itu sebenarnya salah satu aspeknya adalah apa, saudara? Seolah-olah menunda keputusan Tuhan ya, supaya jangan dulu dilakukan atas hidup kita. Seolah-olah seperti itu, saudara. Makanya kita mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita seperti pohon yang tertanam dan suatu saat harus menghasilkan buahnya. Nah, Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Nah, ini hukumnya, saudara. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Nah, ini aturannya, saudara. Jadi untuk 3 tahun pertama, buah anggurnya tidak boleh dipetik di situ ya. Jangan memetik buahnya dan jangan memakannya. Lalu perhatikan ayat 24. Tetapi pada tahun keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Jadi tahun keempat semua buahnya dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus dan dikatakan sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Jadi orang Israel bisa menikmati buah anggur atau buah ara kapan, saudara? Ayat 25. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu dan akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, peraturannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ada 2 jenis ranting pohon anggur. Saudara, ayat yang ke-6 tadi dikatakan. Yang pertama, ada ranting yang tidak berbuah. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, saudara, kalau tidak berbuah begitu dipotong supaya tidak menghabiskan kekuatan tumbuhan itu lalu dibakar. Kenapa sampai dikatakan tidak berbuah? Karena tadi firman Tuhan mengatakan dia terlepas dari pokok anggur. Ranting itu tidak menempel pada pokok anggur. Terlepas. Makanya saudara sudah mulai layu, saudara ya. Sebelum itu terputus, dipotong sekalian. Ya, supaya apa? Tidak menghabiskan kekuatan tumbuhan itu lalu dibakar. Lalu yang kedua, ada ranting yang berbuah. Nah, firman Tuhan mengatakan ranting yang berbuah itu dibersihkan dengan cara digunting, dipangkas itu tadi supaya dia lebih banyak berbuah. Nah, saudara, yang pertama yang kita renungkan pada malam hari ini. Firman Tuhan tadi mengatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Apa artinya, saudara? Dari kata Yunani aletine atau aletheia, itu kebenaran ya, saudara. Artinya benar, yang dapat dipercayai, yang sebenarnya, yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang asli. Jadi kalau secara hurufiah terjemahnya, Yesus adalah pokok anggur yang asli, yang sejati, saudara. Berarti ada yang lain, saudara? Oh, ada. Dikatakan ada pokok anggur yang palsu. Siapa, saudara? Orang Israel. Ya, dalam Perjanjian Lama, Israel itu digambarkan sebagai pohon anggur pilihan dan kebun anggur Allah. Itu ya ayatnya Yesaya 5, Yeremia
dan seterusnya. Nah, apa maksudnya, saudara-saudara? Coba kita lihat. 3 orang Israel di Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, bacaannya kita sudah lewat ya, saudara. Alkitab mengatakan mereka menghasilkan buah anggur yang asam. Padahal tuannya sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan sendiri berharap buah anggur yang manis, saudara. Tapi ternyata umat Tuhan masa itu menghasilkan buah anggur yang asam. Digambarkan mereka melakukan kelaliman, mereka melakukan keonaran, mereka melakukan kejahatan, saudara. Berarti pohon anggurnya tidak baik karena buah anggur yang dihasilkannya tidak baik. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 10 sampai 15. Akibatnya apa, saudara? Kalau kita lihat ya di situ korban-korban yang dipersembahkan itu kata firman Tuhan menjemukan. Bau persembahannya menjijikkan. Lalu perayaannya, saudara, hari raya mereka dibenci oleh Tuhan dan menjadi beban Tuhan, digambarkan seperti itu. Dan yang terakhir, doa umat Tuhan waktu itu membuat Tuhan memalingkan wajahnya. Artinya apa, saudara? Kalau tidak ada buah pertobatan, tidak ada perubahan dalam hidupnya, justru yang terjadi umat Tuhan melakukan kejahatan, digambarkan melakukan kelaliman dan keonaran, maka apapun yang dilakukannya, saudara, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita semua berharap pada malam hari ini doa-doa kita bagaikan dupa yang dibakar dan asapnya membumbung tinggi kehadirat Tuhan. Baunya menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Tetapi kalau hidup kita tidak beres, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menempel pada pokok anggur yang benar, saudara, tetapi kita menempel pada pokok anggur yang lain, yang bukan Tuhan, selain Tuhan, maka hidup kita digambarkan korban persembahan kita, saudara, doa-doa kita, pujian penyembahan kita membuat Tuhan muak, saudara, membuat Tuhan tidak berkenan atas apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu malam hari ini mengingatkan setiap kita, biar kita terus menempel pada Yesus, menempel pada pokok anggur yang sejati, supaya apa yang kita lakukan, pujian doa penyembahan kita, biarlah seperti dupa persembahan yang baunya menyenangkan di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa melihat untuk berbuah, ya, yang kedua. Ada ranting yang berbuah tadi firman Tuhan mengatakan. Untuk berbuah harus dibersihkan atau digunting atau dipangkas supaya lebih banyak berbuah. Kalau saudara beli buah, kan ada gunting buah itu ya, saudara, seperti yang ada di gambar itu ya. Wah, itu kalau kena jari, saudara, itu sakitnya minta ampun, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Apa artinya? Dari kata Yunani katairei, artinya Yesus dalam hal ini memangkas yang berlebihan dan yang terlalu mewah, yang akhirnya apa, saudara? Menghalangi pertumbuhan dan kemajuan untuk menghasilkan buah itu dipangkas. Jadi sekali lagi, saudara, Yesus memangkas yang berlebihan dan terlalu mewah yang menghalangi pertumbuhan dan kemajuan untuk menghasilkan buah, itu yang dipangkas. Jadi Bapak Ibu, secara sederhana, apakah yang menghalangi pertumbuhan iman kita supaya bisa menghasilkan buah? Akhirnya kita tidak bisa berbuah, saudara, mandul kata Alkitab, apakah itu yang menghalangi? Dan Tuhan berkata, di dalam bagian ini, dia yang memangkas, dia yang memotong, dia yang menggunting, dia yang membersihkan. Kita bisa bayangkan, saudara. Dan izinkan dia menggunting seperti itu. Nah, melalui apa, saudara? Kalau kita lihat ya, ini merupakan proses yang menyakitkan. Jadi sebenarnya yang menghalangi kita bertumbuh, bahkan yang menghalangi kita berbuah, itu seharusnya dipangkas oleh Tuhan itu tadi. Dipotong, digunting, saudara-saudara. Apakah itu? Saudara bisa merenungkan. Yang menghalangi engkau bertumbuh apa? Yang menghalangi saudara-saudara semua untuk berbuah itu apa? Saudara, bisa jadi itu yang akan dipotong, dipangkas oleh Tuhan. Kekayaan bisa membuat kita mandul, tidak menghasilkan buah, saudara. Ya, apalagi, saudara, yang kita miliki mungkin juga bisa membuat kita tidak berbuah. Nah, hari ini kita boleh merenungkan. Semuanya itu izinkan Tuhan memangkas, memotong kita. Supaya kita bisa
menghasilkan buah. Dan itu merupakan proses yang sangat menyakitkan, saudara. Dan kita bisa melihat tadi berikutnya. Untuk berbuah itu memerlukan waktu ya, saudara. Tidak ada yang instan. 3 tahun pertama dibiarkan, tahun keempat buahnya dipersembahkan bagi Tuhan, barulah tahun kelima boleh menikmati hasilnya. Nah, saudara, kita bisa melihat waktu yang bagaimana benih itu harus ditanam, kemudian berakar, kemudian berbuah. Nah, itu ya, pohon yang pertumbuhannya normal kan seperti itu, saudara ya, tidak dibonsai ya, karena di Alkitab tidak ada istilah pohon itu dibonsai seperti orang-orang modern pada saat ini, saudara. Ya, pohon mangga pendek sudah ada buahnya, jambu pendek di dalam pot sudah ada buahnya. Nah, itu lain, saudara ya, itu lain. Tapi di dalam hal ini secara alamiah, ya, secara natural Tuhan memberikan gambaran seperti itu. Nah, ini yang penting kalau saudara lihat. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan dan membiarkan penderitaan atau kesulitan, ya. Sekali lagi, ini karena iman kita kepada Kristus ya, menimpa kita supaya saya dan saudara lebih banyak menghasilkan buah. Sekali lagi, kadang-kadang Tuhan mengizinkan dan membiarkan penderitaan atau kesulitan itu, saudara, yang kita alami, ya, menimpa kita supaya saya dan saudara menghasilkan lebih banyak lagi buahnya. Nah, biarlah ketika kita mengalami penderitaan kesulitan karena iman kita, biarlah itu merupakan proses walaupun menyakitkan, itu membuat saya dan saudara lebih banyak lagi berbuah. Kemudian yang ketiga, ada ranting yang tidak berbuah, saudara-saudara. Mengapa? Karena dibiarkan berbuah di dalam 3 tahun pertama. Ya, pada kitab Imamat 19 tadi kan sudah melarang ya, saudara ya, jangan dimakan buahnya. Nah, ini ada orang-orang yang melanggar. Ya, mumpung berbuah, ayo langsung diambil, mungkin begitu. Nah, akhirnya, saudara, ke depannya dia tidak akan berbuah lagi. Nah, dengan kata lain, ada orang-orang yang cepat atau yang instan atau berbuah sebelum waktunya. Nah, apa artinya, saudara? Bukankah pada masa sekarang semuanya serba instan? Ya? Tergantung instan dalam hal apa ya. Kalau mie instan ya makanan cepat saji ya itu lain masalahnya. Tapi yang kita mau renungkan pada malam hari ini, saudara, pelayanan maunya instan, sekolah singkat ya, lalu langsung dalam pelayanan dan lain sebagainya, belum tahu apa-apa sudah memberitakan firman. Nah, ketika renungan Bapak Ibu saya share ya kemana-mana, Bapak Ibu saudara, ada yang bertanya kepada saya, loh Pak, apakah mereka semua jemaat yang menyampaikan renungan firman Tuhan itu sekolah teologi, sekolah Alkitab? Oh enggak, mereka jemaat. Lalu bagaimana mereka bisa menyampaikan renungan, bisa menyampaikan pengertian firman Tuhan, ya dan lain sebagainya? Saya jawab, mereka ikut kelas sekolah minggu. Nah, artinya apa, saudara? Masih ada ya di antara saudara yang mau belajar dan jemaat orang Kristen lain itu bertanya, saya bisa jawab, saudara. Sebab kalau tidak ada bekal, saudara sekolah minggu atau materi ya pelajaran tentang Alkitab, saudara tidak ada sama sekali lalu tiba-tiba menyampaikan renungan, wah pasti mereka akan komplain ke saya, saudara. Oh, enggak mengerti apa-apa kok menyampaikan renungan, mungkin akan begitu, saudara. Tapi puji Tuhan saya bisa mengatakan kepada mereka, jemaat yang menyampaikan renungan itu belajar ikut kelas sekolah minggu. Dan sebelum share, saudara upload ya ke saya dulu, saudara. Ada yang salah apa tidak nih? Jangan-jangan ada yang salah kan begitu, saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini nggak ada yang salah. Kenapa? Karena ada yang bertanya sebelum rekaman dulu. Ya, saya dapat pasal ini, gitu ya. Ini pengertiannya kira-kira begini, kira-kira salah atau kurang atau bagaimana? Nah, saudara-saudara, itulah proses pembelajaran. Tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat, saudara. Sebab kalau inginnya cepat, inginnya instan, suatu saat akan mandul, suatu saat tidak akan berbuah. Untuk mengembangkan lebih lagi akan mengalami kesulitan. Nah, hari ini kita boleh merenungkan, saudara. Akhirnya apa? Salah. Kalau tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, berarti tinggal pada pokok anggur yang salah atau yang lain. Saudara, mencari yang lain di luar Yesus, mencari buku-buku sumber-sumber yang lain di luar Alkitab. Jadinya salah, jadinya kacau. Pengalaman saya mengajar, saudara.
ya seminggu lalu ya saudara-saudara, ketika blog teaching. Itu ada salah satu mahasiswa saya yang mengutip buku tidak tahu kalau itu salah. Satu contoh, waktu bahas kitab Yesaya, ya dia berkata, kalau Bapak Ibu baca pembacaan kitab Yesaya itu, saudara, itu kan dibagi tuh. Pasal 1 sampai pasal 39 itu bagian pertama, lalu pasal 40 sampai pasal berapa bagian kedua, lalu pasal berapa sampai terakhir bagian ketiga. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di perikopnya itu pembagiannya seperti itu. Ada 3 bagian dari kitab Yesaya. Nah, lalu menurut saya berkata, yang menulis kitab Yesaya ini ada 3 orang Yesaya. Saudara. Yang pertama Yesaya yang asli, yang kedua Yesaya kedua, yang ketiga Yesaya ketiga. Kenapa saya tanya seperti itu? Iya Pak, karena berita yang disampaikan nuansanya berbeda. Pasal 1 sampai pasal 39 itu beritanya umat Tuhan sebelum pembuangan ke Babel. Tapi bagian kedua dan seterusnya itu nuansanya adalah pembuangan umat Tuhan ada di pembuangan Babel. Jadi pasti yang nulis 2 Yesaya atau bahkan 3 Yesaya. Ada juga yang mengatakan 4 Yesaya. Lalu saya mengatakan yang menulis Yesaya ada 2 atau 3 Yesaya itu orang liberal yang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Coba yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia mengutip di Lukas pasal yang keempat ya, saudara. Dia waktu baca kitab Yesaya, dia berkata apa? Roh Tuhan telah ada padaku, ia telah mengurapi aku dan lain sebagainya. Yang dikutip oleh Tuhan Yesus yang dibacakan di salinan kitab Yesaya itu adalah Yesaya pasal berapa itu? 50-an ke atas, saudara. Itu bagian kedua. Nah, itu Yesaya kedua kah? Yesus tetap berkata, Yesaya yang satu itu. Jadi kalau Yesus sendiri mengakui keseluruhan yang nulis itu Yesaya, kenapa, saudara, ada orang yang tidak percaya mengambil buku-buku lain selain Alkitab, saudara, akhirnya salah. Saya berkata, kamu salah. Bukan 3 Yesaya, 2 Yesaya, tapi 1 Yesaya. Kenapa kok bisa terjadi? Memang Yesaya hidup sebelum pembuangan. Tapi namanya Nabi Tuhan. Dia diberi ilham oleh Tuhan, inspirasi oleh Tuhan untuk menceritakan, menuliskan hal-hal yang akan terjadi di depan. Itu namanya Nabi. Jangankan hal-hal yang ada di depan. Hal-hal yang ada di belakang, di mana dia tidak pernah hidup di zaman itu, dia bisa menuliskannya. Contohnya Musa, saudara. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa kan? Padahal Musa itu hidup pada masa kitab Keluaran. Nah, itulah Nabi Tuhan. Diutus Tuhan, diberi ilham Tuhan untuk menulis peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan peristiwa yang akan terjadi. Jadi, saudara, ketika saya jelaskan seperti itu, wah ini saya nggak tahu ini mengutip buku, ternyata buku yang salah, saudara. Nah, biarlah hari ini kita boleh merenungkan, saudara. Kalau kita ingin berbuah, harus tinggal pada pokok anggur. Belajar yang benar, saudara, supaya kita tidak disesatkan, tidak disalahkan. Lalu yang terakhir, saudara. Nah ini poin pentingnya ya, ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan. Kalau saya dan saudara tinggal dalam Yesus, pasti berbuah. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara tinggal dalam Yesus, murid Tuhan tinggal dalam Yesus, dikatakan firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Jadi tinggal dalam Yesus berarti firman Allah tinggal dalam hidup kita. Apakah ada orang yang mengaku percaya Yesus, tapi tidak memiliki firman Allah? Seharusnya tidak bisa, saudara. Orang yang mengaku percaya Yesus pasti dia memiliki firman Tuhan. Benar, saudara? Tapi ternyata jawabannya ada orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi tidak memiliki firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 kalau Bapak Ibu membaca di situ ya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus dikatakan firman Tuhan. Tetapi Yesus menguji. Ya, mengujinya apa, saudara? Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika orang Yahudi yang percaya kepada Yesus mendengar firman itu memerdekakan, dia marah. Lalu dia berkata, kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Benar? Tidak pernah menjadi hamba, saudara? Bukankah di Mesir orang Israel diperhamba 430 tahun? Bukankah di Babel, saudara, mereka dibuang ya menjadi hamba Babel selama 70 tahun?
Jadi bagaimana mereka bisa mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, saudara? Lalu Yesus memberi pengertian lebih dalam lagi. Kalau namanya anak tetap tinggal dalam rumah, tapi kalau namanya hamba tidak tinggal dalam rumah. Dengan kata lain Yesus mau mengatakan apa, saudara? Karena tidak melakukan firman, tidak tinggal dalam firman, akhirnya mereka hidup di dalam dosa, dan itulah yang disebut hamba. Lalu mereka lebih marah lagi, dan mereka akhirnya apa, saudara? Akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Akan membunuh Tuhan Yesus. Dan Yesus dikatakan orang Samaria dan kerasukan setan. Jadi saudara, dengan kata lain, apakah mereka tinggal dalam Yesus? Tidak. Karena mereka tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak beroleh tempat ya yang indah di dalam hidupnya. Akhirnya mereka berusaha membunuh Yesus. Mengerikan ya, saudara-saudara. Jadi kalau begitu kita uji hidup kita. Mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, adakah firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, saudara? Kalau tidak tinggal dalam hidup kita, jangan-jangan kita bagaikan ranting yang terlepas dari pokoknya. Dan ranting itu lama-kelamaan akan kering, kemudian masuk ke dalam pembakaran. Lalu Yesus berkata, bukan Abraham yang menjadi bapamu, karena kamu ingin membunuh aku, tetapi iblislah yang menjadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44 ya. Nah, ini model percaya yang bagaimana, saudara? Percaya Yesus tetapi tidak mau taat kepada firman Tuhan. Nah, ini golongan mayoritas. Banyak orang pada zaman Yesus mengaku percaya tapi tidak mau taat kepada firman. Dan kalau tidak mau taat kepada firman, bukan menjadi hamba kebenaran, tetapi hamba dari kejahatan. Saudara, ada firman Tuhan dalam hidup kita berarti layak disebut murid-murid Yesus. Nah, biarlah malam hari ini kita menyadari, kalau saya dan saudara sebagai murid Yesus, orang percaya, harus ada firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu melakukan firman Tuhan, itu yang dikatakan apa, saudara? Berbuah banyak. Makanya judulnya tadi adalah, tinggal dalam Yesus, pasti berbuah. Nah, berbuah yang bagaimana, saudara? Ketika saya dan saudara melakukan firman Tuhan. Ya, salah satu pokok doa kita ya, supaya jemaat siapapun di antara kita diberi kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Ketika saya dan saudara bisa melakukan firman Tuhan, itu tandanya bahwa saya dan saudara sudah berbuah banyak. Kenapa bisa berbuah banyak? Karena sebelum kita melakukan firman Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Saudara. Lalu yang ketiga, ketika meminta, nah ini janjinya ya, saudara, menerima. Nah, hati-hati, saudara. Meminta apa, lalu menerima apa. Bahkan tadi dikatakan apa, saudara? Meminta apa saja, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan menerimanya. Nah, saudara, coba bagian yang terakhir. Saya kutip dari buku William Barclay ya. Tanda firman Allah ada dalam hidup orang percaya adalah selalu mendengarkan perkataan firman Tuhan. Selalu belajar dari Yesus. Ingat, arti murid itu dari kata Yunani matetes artinya ya matetes itu artinya pelajar. Jadi akal budi yang tertutup, saudara, mengakhiri pemuridan. Bukankah visi misi gereja kita, gereja yang bertumbuh di dalam pengajaran yang kuat. Kalau akal budi kita sudah tertutup terhadap pengajaran firman Tuhan, berarti mengakhiri pemuridan. Dan itu tidak boleh terjadi, saudara. Ya, makanya kelas kita tetap kita adakan supaya pemuridan jalan terus. Kenapa? Karena itulah yang disebut tinggal dalam Yesus, firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara, apa tanda firman Allah ada dalam hidup kita? Ketika mencakup penembusan yang terus-menerus, saudara, ke dalam kebenaran. Terus mempelajari dan memikirkan atau merenungkan firman Tuhan sehingga saudara dan saudara mengerti maksudnya. Kemudian mencakup petata yang terus-menerus terhadap firman Tuhan. Lalu Yohanes 15 ayat 7 dan ke-8. Coba saya bacakan ya sebagai ayat yang terakhir, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang ke-7, perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya, minta apa saja akan menerima? Minta apa, saudara? Dalam konteks ini adalah minta berbuah. Kalau saya dan saudara berdoa dalam konteks minta berbuah, Tuhan berjanji pasti dikabulkan. Amin, saudara. Bukan minta yang lain ya. Kalau yang minta yang lain belum tentu dikabulkan, saudara. Tapi kalau minta berbuah, pasti dikabulkan. Dan tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, pasti berbuah, saudara. Nah, apakah yang dimaksud? Dan buahmu itu kekal, kata firman Tuhan. Apakah buah yang kekal? Allah itu kekal, firman Tuhan itu kekal, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap. Dan yang terakhir, jiwa-jiwa itu kekal. Walaupun manusia bisa mati, tubuhnya hancur, dikubur atau dikremasi, tapi jiwanya tetap hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema tahunan kita, mengasihi dan menjangkau jiwa, itu merupakan buah, saudara. Ya, dan itulah yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara tinggal dalam Yesus, firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka ketika kita minta jiwa-jiwa, buah jiwa-jiwa, maka semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami akan panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan. Ketika kami lepas dari Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kami dipastikan tidak akan berbuah. Dan akhirnya kami kering seperti ranting. Dan akhirnya masuk ke dalam pembakaran. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami semua tanpa terkecuali. Kami tetap ada tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Supaya ketika kami minta supaya berbuah. Maka Tuhan kabulkan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.